Ya, pemirsa untuk mengetahui lebih jauh tentang respon positif dari Komite Olimpiade Internasional terkait pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Olimpiade 2032, kami akan langsung bertanya kepada Mulyaman Hadad, Duta Besar Indonesia untuk Swiss. Selamat siang waktu Indonesia, selamat pagi waktu Swiss, Pak Mulyaman. Ini sudah diserahkan begitu Pak resmi suratnya kepada Komite Olimpiade Internasional. Kemudian bagaimana respon dari mereka, Pak? Iya betul, tanggal 11 Februari kemarin saya sudah diterima di kota Lausanne di sekretariat IOC di Swiss. Sebagaimana juga sudah disampaikan oleh Presiden IOC bahwa IOC pada prinsipnya menyambut baik permohonan ini dan tentu saja akan diproses sesuai dengan proses yang ada. Seperti yang tadi juga sudah disampaikan, kegiatan seleksi itu baru nanti akan dimulai 7 tahun sebelum Olimpiade itu dilaksanakan. Baik, kemudian bagaimana juga dari pihak IOC ini menilai Indonesia, Pak, untuk menjadi tuan rumah Olimpiade? Presiden IOC sendiri hadir ketika pelaksanaan Asian Games kemarin di Indonesia. Dan apa yang saya tangkap, beliau impresif betul dengan apa yang bisa dilaksanakan oleh Indonesia. Dan tentu saja dengan pengalaman ini ditambah tentu saja dengan kesiapan yang dimiliki, tanggapannya sangat positif. Ya mudah-mudahan nanti tentu saja ini akan menjadi kenyataan nanti pada tahun 2032. Baik, kita sama-sama berdoa begitu ya Pak Mulyaman. Tetapi Pak, kalau saya ingin menegaskan, artinya ini resmi menyerahkan surat, tetapi belum resmi pengumumannya ya Pak ya? Apakah Indonesia akan menjadi tuan rumah? Ini belum ya? Iya. Kapan ini akan diumumkan Pak? Proses sendiri 7 tahun sebelum 32 nanti. Jadi nanti akan ada prosesnya. Dan tentu saja mungkin ada juga aplikasi dari negara-negara lain yang kita belum tahu siapa itu, tapi tentu saja Indonesia tentu saja menjadi salah satu negara yang berminat untuk menjadi tuan rumah. Oke, 7 tahun sebelumnya baru akan diumumkan, artinya setelah surat diberikan begitu Pak Mulyaman. Kemudian apa proses selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak IOC ini Pak? Pihak IOC pada dasarnya saat ini menunggu respon tentu saja, karena begini, penyelenggaraan Olimpiade sekarang ini sedikit mengalami perubahan. Perubahan karena pelaksanaan Olimpiade ke depan itu nanti lebih banyak dilakukan engagement antara panitia lokal dengan IOC. Ya, sejak awal engagement itu dilakukan. Oleh karena itu tentu saja komunikasi bisa segera dilakukan dan panitia nasional lah boleh dikatakan seperti itu bisa segera dibentuk, walaupun masih panjang, tapi menurut saya persiapan tentu saja bisa mulai dilakukan. Dan IOC ingin segera engage, ingin segera bersama-sama mempersiapkan itu semua. Paling tidak kemudian kita bisa menentukan gap ya, artinya apa yang kurang, apa yang bisa perlu diperbaiki dan lain sebagainya. Baik, kalau kita melihat ini kan negara-negara yang juga mengajukan ada di antaranya India, Korea Utara dan juga Korea Selatan. Pak Mulyaman, optimistiskah bahwa Indonesia akan bisa begitu menjadi tuan rumah dibandingkan negara-negara lain di Asia ini? Tahun 2032 saya kira secara ekonomi kita menjadi salah satu negara besar di dunia ya. Tentu saja kita berharap perkembangan infrastruktur dan lain sebagainya juga sudah akan jauh lebih baik. Yang jelas tentu saja kita harus menyusun naratif ya. Naratif itu artinya apa manfaat kalau kita menjadi tuan rumah ini ya. Saya kira ini penting bagi kita agar kemudian kita bisa menjelaskan kepada seluruh masyarakat bahwa
menjadi penyelenggara Olimpiade itu bagus bagi Indonesia. Tidak hanya punya dampak ekonomi, tetapi punya dampak sosial dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian Olimpiade bisa memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan nantinya. Baik Pak Mulyaman, kita akan tunggu, berarti ini akan diumumkan pada 2025 ya, 7 tahun sebelum tahun 2032. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya baik pemirsa, kalau tadi sudah dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Swiss yang menyerahkan langsung niat keinginan pemerintah Indonesia untuk menjadi tuan rumah, saya ingin tanyakan kira-kira memang sejauh apa persiapannya dan juga pertimbangannya apa hingga kita memberanikan diri untuk menjadi tuan rumah, ikut bidding nanti ya tahun 2004 atau 2025. Saya ingin tanyakan langsung kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi yang sudah bergabung bersama kami di Metro Siang hari ini. Selamat siang Pak Menteri. Selamat siang, Pak Wahyu. Ya, mengajukan kemarin tanggal 11 untuk menjadi peserta atau tuan rumah Olimpiade di 2032. Sebenarnya apa pertimbangannya? Ya, terima kasih sebelumnya kepada Pak Mulyaman Hadad, Duta Besar kita di sana yang sudah menyampaikan secara resmi surat dari Bapak Presiden untuk memastikan bahwa Indonesia siap menjadi salah satu peserta bidding untuk tuan rumah Olimpiade 2032. Mengenai ini semua tentu didasari atas sebuah kepastian dan kenyataan yang sudah bersama-sama kita banggakan, yaitu Asian Games dan Asian Para Games. Di mana meskipun persiapannya cukup pendek waktu itu, hanya kurang lebih 3 tahun, tetapi Indonesia dengan kebersamaannya, kekompakannya, dan keinginannya untuk menjadi tuan rumah yang baik bagi negara-negara peserta telah menunjukkan hasil yang baik juga, yang maksimal juga, dan itu betul-betul menggembirakan bagi masyarakat Asia dan masyarakat dunia. Nah, baik soal penyelenggaraan sendiri, pelaksanaan, maupun lebih-lebih soal prestasi. Nah, dari semangat itu, dari kenyataan itu, Bapak Presiden Jokowi betul-betul berkomitmen bahwa sesungguhnya kita pasti lebih bisa lagi untuk menjadi tuan rumah multi event yang lebih besar dari sekedar Asian Games, yaitu Olimpiade. Dan kalau persiapannya pun lebih panjang dan segenap sumber daya manusia ini kita satukan bersama-sama, maka tidak ada kata lain kecuali kita pasti bisa menyelenggarakan yang lebih baik lagi, yang lebih sempurna lagi, baik dari sisi penyelenggaraan maupun sisi prestasi dari Asian Games dan Asian Para Games. Ya, waktu ada 13 tahun ke depan, kemudian bidding 2024-2025 ada waktu 7-8 tahun ketika negara-negara besar yang industri olahraganya juga sudah lebih mapan, lebih maju, cukup pontang-panting karena kita bicara tentu nomor satu adalah anggaran. Apakah itu juga sudah dipertimbangkan secara matang-matang mengingat bukan konon lagi sebenarnya, karena memang realitasnya adalah Olimpiade ini tidak sebanding pengeluaran dan juga pendapatannya. Contoh misalnya ketika Brasil kemarin harus menggelontorkan uang 16 miliar US dollar, pendapatannya hanya 1 miliar US dollar, Mas Imam. Bagaimana? Ya tentu kita tidak semata-mata membandingkan dari sisi ekonomi saja. Tapi ada soal yang lebih besar, yaitu soal martabat bangsa, soal kepercayaan dunia, dan tentu momentum itu adalah tempat menyatunya segenap keinginan dan cita-cita warga bangsa. Jadi sesungguhnya lebih dari soal itu, bahwa katakanlah nanti dalam penyelenggaraan ini membutuhkan biaya, tentu kita akan menyiapkan dengan baik. Dan kami yakin seperti halnya keyakinan Pak Mulyaman Hadad tadi, bahwa di tahun 2032 ekonomi kita saya kira akan menjadi sesuatu yang betul-betul ditakuti oleh negara-negara lain. Dan pasti tahapan-tahapan itu harus dimulai sekarang. Tidak hanya bagaimana kita khawatir dengan soal pendanaan, tapi bagaimana juga kita bisa meyakinkan negara-negara anggota IOC nanti bahwa kita ini betul-betul siap semuanya soal infrastruktur katakanlah. Beda sama sekali dengan Brasil karena memang infrastruktur yang disiapkan waktu Olimpiade kemarin itu memang betul-betul baru. Sementara hari ini kita punya infrastruktur
venue-venue yang sangat berstandar dunia pasca Asian Games ini, sehingga kita tidak butuh banyak infrastruktur baru. Tinggal katakanlah kalau 2032 Ke depan mungkin karena saja nanti bidding ada saja beberapa kabarnya kita bisa perbaiki. mengeluarkan anggaran 150 juta US dollar, ini artinya sekitar 2 triliun rupiah kalau untuk kurs saat ini. Artinya ini sama dengan APBD untuk satu kabupaten misalnya. Ya, kita belum tahu persis apakah kalau ada persyaratan seperti itu dari IOC harus dibayar tunai ketika itu atau lewat proses tahapan demi tahapan dan kebutuhannya seperti apa, dan juga katakanlah nanti timbal baliknya kepada Indonesia seperti apa. Karenanya menurut saya hari ini kita segera membuat tim untuk meyakinkan negara-negara anggota IOC, melobi negara-negara lain agar nanti ketika negara lain juga ikut aplikasi menjadi tuan rumah 2032, kita juga sudah menyiapkan semuanya. Dan tentu ini harus kerja bareng, kerja bersama-sama dari Kemlu, dari kementerian lain, dan tentu dari semua kita yang punya koneksi dan melakukan upaya-upaya diplomasi. Saya kira misi salah satunya adalah membangun kepercayaan masyarakat internasional dan anggota-anggota IOC bahwa Indonesia siap jadi tuan rumah Olimpiade. Baik, mudah-mudahan benar-benar siap ketika sudah harus dipertimbangkan juga untung ruginya. Amin. Dan tentu ini juga untuk kepentingan dan kebangsaan bangsa kita bersama. Terima kasih Mas Imam Nahrawi, Menteri Pemuda dan Olahraga, sudah bergabung di Metro Siang hari ini.